Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar usaha Gria Sehat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Untuk teman-teman semua, apabila teman-teman berminat untuk mendapatkan update informasi terbaru berkaitan dengan peraturan dan regulasi perumah sakitan, silakan subscribe pada channel saya. Misal nanti ada diskusi atau pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk menulis pada kolom komentar di bawah. Kita lanjutkan tentang standar usaha Gria Sehat. Gria Sehat adalah fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang menyelenggarakan perawatan atau pengobatan tradisional dan komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional. Jadi, Gria Sehat adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan tradisional adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional. Untuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Kemudian ada surat izin praktek kesehatan tradisional atau SIP-TKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam pemberian pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Kemudian ada organisasi profesi tenaga kesehatan tradisional adalah wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan tradisional. Jadi diatur dalam regulasi peraturan menteri ini tentang pelayanan kesehatan tradisional. Ruang lingkupnya adalah mengatur kegiatan pelayanan Gria Sehat yang dapat dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun swasta. Untuk persyaratan usahanya, yang pertama adalah persyaratan umum. Jadi dokumen profil Gria Sehat ini diperlukan dalam persyaratan umum paling sedikit memuat nama, alamat lengkap, denah ruangan, struktur organisasi, ketenagaan, dan metode pelayanan. Yang kedua adalah dokumen self-assessment. Dalam dokumen self-assessment itu adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Kemudian durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha diberikan kesempatan 6 bulan sejak NIB diterbitkan. Untuk perpanjangan sertifikat tradisional, sertifikat Gria Sehat, ini yang diperlukan adalah dokumen sertifikat standar usaha Gria Sehat atau surat izin operasional Gria Sehat yang masih berlaku sebelumnya. Yang kedua, dokumen self-assessment Gria Sehat meliputi penggunaan, metode, alat dan bahan, pemenuhan persyaratan bangunan, prasarana, peralatan, dan SDM. Untuk persyaratan perubahan meliputi dokumen sertifikat standar Gria Sehat yang masih berlaku, kemudian dokumen-dokumen perubahan, misalkan badan hukum, nama, kepemilikan atau modal, alamat Gria Sehat yang ditandatangani oleh pemilik Gria Sehat. Kemudian dokumen perubahan di NIB, kemudian dokumen self-assessment Gria Sehat yang meliputi penggunaan metode, alat dan bahan, pemenuhan persyaratan bangunan, prasarana, peralatan, dan SDM. Nah, perubahan terhadap Gria Sehat dilakukan bila ada satu, perubahan kepemilikan modal, perubahan nama, alamat, dan lokasi Gria Sehat, serta perubahan jenis badan hukum. Jadi, perubahan itu mengajukan kembali. Nah, dalam proses pengajuan kembali untuk kemudian dilakukan perubahan, itu diperlukan beberapa dokumen tentang asal-muasal perubahan tersebut. Kemudian persyaratan khusus usaha meliputi dokumen sarana, prasarana, dan peralatan. Kemudian dokumen SIP, surat izin praktek,
tenaga kesehatan tradisional bagi semua tenaga kesehatan tradisional yang bekerja di Gria Sehat. Tentang struktur organisasi paling sedikit itu adalah pimpinan Gria Sehat, penanggung jawab pelayanan, dan penanggung jawab tata usaha. Pimpinan Gria Sehat dapat tenaga kesehatan tradisional atau dokter yang memiliki kewenangan tambahan di bidang kesehatan tradisional komplementer. Kemudian tentang penanggung jawab pelayanan dan penanggung jawab tata usaha ditetapkan oleh pimpinan Gria Sehat. SDM untuk Gria Sehat paling sedikit 2 orang. Yang pertama adalah tenaga kesehatan tradisional vokasi. Ini program diploma D3 ataupun diploma 4 atau profesi yang memiliki SIP, tenaga kesehatan tradisional. Kemudian penanggung jawab pelayanan merupakan seorang tenaga kesehatan tradisional. Jenis pelayanan yang diberikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nomor 1, memperhatikan kepentingan terbaik untuk kliennya. Yang kedua, memiliki potensi pencegahan penyakit. Jadi pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi. Kemudian peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup klien secara fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan norma agama dan tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik atau klinik dan atau menggunakan pertolongan makhluk gaib. Dan yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, hukum, dan budaya. Nah, berdasarkan cara pengobatan atau perawatan, pelayanan kesehatan tradisional atau komplementer dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah keterampilan. Ini bisa teknik manual, teknik energi, dan olah pikir. Untuk penjelasan tentang teknik manual dan energi serta olah pikir ada di video sebelumnya tentang tenaga kesehatan tradisional. Kemudian ramuan dapat menggunakan Simplicia, yaitu obat racikan sendiri dengan bahan baku yang bersumber dari industri yang telah melaksanakan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Obat tradisional yang sesuai dengan Pharmacope Herbal Indonesia dan obat tradisional yang sesuai dengan Pharmacope yang lain yang diakui. Dan kombinasi dengan memadukan antara keterampilan dan ramuan. Kemudian tata laksana perawatan meliputi penetapan kondisi kesehatan individu, penetapan kondisi kesehatan individu, kemudian perawatan dan pengobatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi Gria Sehat ini area pelayanannya cukup luas gitu. Nah, tentang penilaian kesesuaian dan pengawasan, Gria Sehat ini termasuk kegiatan usaha dengan resiko yang dikategorikan menengah tinggi, sehingga pelaku usaha harus memiliki NIP dan sertifikat standar. Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan standar ini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 14 tahun 2021 dan mendapatkan sertifikat standar yang efektif. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Nah, pemerintah daerah, kabupaten, dan kota ini pada saat melakukan visitasi membentuk tim yang terdiri dari unsur perizinan terpadu, satu pintu kabupaten kota, dinas kesehatan kabupaten dan kota, serta dinas kesehatan provinsi. Jadi demikian tentang perizinan berkaitan dengan standar usaha Gria Sehat. Misalkan teman-teman ada yang hendak ditanyakan, silakan menulis pada komen di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang standar usaha Gria Sehat di Indonesia melalui regulasi-regulasi peraturan Menteri Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.